Sekretariat Rakyat Provinsi Jawa Tengah. Indonesia adalah negara dengan berbagai cerita tradisionalnya yang menarik hingga ke luar negeri. Salah satunya yang berasal dari Ambarawa, Jawa Tengah, Indonesia. Di negeri nan jauh, hiduplah seorang wanita yang bernama Rara Mendut. Ia dikenal dengan paras yang cantik jelita melebihi dari seorang putri raja. Rara Mendut hanyalah seorang gadis desa biasa yang bekerja sebagai penjual ikan di pesisir pantai. Rara, mengapa kita harus pergi sejauh ini hanya untuk menjemput ikan? Bukankah kau tahu jika anak-anak di sana sangat nakal? Benar, mereka sangat nakal. Di sisi lain, terdapat Adipati Pragola II yang telah banyak mendengar cerita tentang betapa cantiknya paras Rara Mendut dan memerintahkan pengawalnya untuk membawa Rara Mendut ke Kadipaten untuk menjadikannya sendiri. Pergilah dan bawakan gadis yang bernama Rara Mendut di hadapan. Siap, laksana. Kemudian sampailah para pengawal ke lokasi keberadaan Rara Mendut. Tahu gadis yang bernama Rara Mendut? Iya mas, itu saya sendiri. Ada jalan apa Anda mencari saya? Kami utusan dari Adipati Pragola II, utus untuk pembawaan dan Kadipaten untuk dijadikan dan seliput. Tidak, aku tidak sudi menjadi Adipati kalian itu. Rara Mendut terus menolak dan memberontak, namun tetap saja itu tidak ada gunanya. Ia kemudian diseret paksa menghadap Adipati Pragola II. Sesampainya di Kadipaten, Rara Mendut menghadap Pati dan meminta belas kasihnya agar dipulangkan kembali ke desa tempat tinggalnya. Tentunya sang Pati menolak dan mengutarakan niatnya yang sebenarnya. Rara Mendut, parasmu begitu indah dan sangat memukau. Akan sangat sia-sia jika engkau tidak menjadi seliput. Punten Tuan, saya harus menolaknya dikarenakan saya tidak berkenalan dengan Prana Cipta. Apa? Kau menolak tawaranku? Kau akan menerima akibatnya. Pengawal, singkirkan dia dari hadapanku. Dan kemudian sang Pati memutuskan untuk mengurung Rara Mendut di sebuah puri Kadipaten Pati dan mengutus dua dayang untuk mempersiapkan Rara Mendut sebagai calon selirnya. Kenalkan hamba Samangka. Hamba diutus oleh Adipati untuk melayanimu, dan hamba Gendut Duku ditugaskan untuk hal yang serupa. Terima kasih, tapi aku tidak sudi menjadi selirnya dari siapapun dikarenakan aku tidak bertunangan. Sementara itu, Kadipaten mendapati sebuah masalah karena Adipati Pragola II dituduh oleh Kesultanan Agung karena tidak membayar umpeti Kesultanan Mataram. Dan terjadilah pertempuran hingga menewaskan Adipati Pragola II. Sementara itu, para prajurit yang dikomandani Panglima Perang Mataram, Tumenggung Wiraguna, segera merampas harta kekayaan Kadipaten Pati. Kemudian Tumenggung Wiraguna mendapati Rara Mendut di puri. Karena kecantikannya membuat Tumenggung Wiraguna ingin menjadikannya sebagai selirnya. Rara Mendut terus menolak dan memberontak hingga Tumenggung Wiraguna marah. Dasar wanita keras kepala, jika kau tidak ingin menjadi selirku, maka kau harus membayar pajak kepada Mataram. Aku akan membayarnya jika Tuan berkenan mengizinkanku berdagang rokok di pasar. Aku izinkan asal kau tidak lupa dengan kewajiban pajakmu. Tidak disangka-sangka, ternyata rokok yang dijual Rara Mendut laris terjual di pasaran. Hingga pada suatu hari, ada seorang pemuda yang datang kepadanya. Kau pasti kita, aku telah tahu mencarimu. Karena aku juga tidak lama mencarimu. Rara Mendut kemudian menceritakan segalanya kepada sang tunangannya, Prana Cipta. Setelah mendengarkan semua itu, Prana Cipta terlihat seperti sedang merencanakan sesuatu.
Baiklah kalau begitu Adinda, larilah dari sana, akan kujemput engkau secepatnya. Baik Kakanda. Hingga tibalah hari di mana Rara Mendut akan melarikan diri dari istana bersama dengan Pranacipta. Namun sebelum itu, Rara Mendut berpamitan terlebih dahulu dengan para dayangnya. Matur nuwun, aku pergi dari di sini karena kekasihku Pranacipta telah datang menjemputku. Nang Mendut, izinkan hamba bertanya sesuatu. Monggo. Mengapa Anda bersikeras untuk menelan tawaran Tuan Adipati Pragolo II dan Tuan Tumenggung Wiraguna karena lebih memilih pria desa itu? Itu benar, bukan Ratuan Tumenggung lebih baik? Harta dan tahta bukanlah alasan aku menikah. Aku ingin menikah dengan pria yang aku cintai, yaitu Pranacipta. Nang Mendut, Pranacipta telah menunggumu di sudut belakang istana. Pergilah dan bahagia bersama kekasihmu. Hati-hatilah di jalan, Mendut. Rara Mendut dan Pranacipta berhasil keluar dari istana. Namun, tak berselang lama, mereka didapati oleh pengawal kerajaan, dan hal ini sudah tentu dilaporkan kepada Tumenggung Wiraguna. Hei Mendut, beraninya kamu. Sekarang katakan siapa pria itu. Aku Pranacipta, calon suami Mendut. Beraninya kamu. Kamu tahu tidak dengan siapa kamu berbicara? Aku tak takut denganmu. Berani-beraninya kamu. Pengawal, bawa Mendut ke istana dan tangkap pria itu. Kemudian Mendut dibawa paksa kembali Tidak. ke istana, sedangkan Pranacipta terus bertarung hingga akhirnya kalah dan dihabisi dalam hutan atas perintah dari Tumenggung Wiraguna. Hingga sore tiba, Tumenggung Wiraguna membawa paksa Rara Mendut ke sebuah tempat terpencil yang berada jauh dari istana. Di sana hanya terdapat pohon, rerumputan liar, serangga dan sebuah nisan yang bertuliskan nama Pranacipta. Lihatlah ke sana Mendut, makam kekasihmu. Pranacipta. Ha 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 ha. Tidak, ini tidak mungkin terjadi kepadamu, Kakanda. Sekarang tak ada lagi halangan untuk kau menjadi selirku Mendut. Terimalah tawaranku. Kau yang orang anak nurani, aku lebih memilih mati menyusul kekasihku daripada harus hidup hina menjadi saudaramu. Mendut, kau sangat nekat Mendut. Ini semua salahku Mendut. Aku ketun Mendut. Pada akhirnya, Tumenggung Wiraguna menguburkan Rara Mendut satu linang dengan kekasihnya, Pranacipta, sebagai bukti penyesalan dan sebagai keinginan terbesar Rara Mendut untuk selalu berada di sisi kekasihnya, Pranacipta. Hingga sampai akhir hayatnya, Rara Mendut tetap menjaga kehormatannya dengan tidak menjadi selir bagi siapapun dan tetap pada pendiriannya untuk setia pada sang kekasihnya Pranacipta. Dan janganlah kalian memaksakan orang lain atas kehendakmu sendiri karena dapat merusak kebahagiaan orang lain. Dan bagi kalian para wanita di luar sana, janganlah kalian membanggakan diri memiliki paras yang cantik, karena paras itulah yang menjadi luka yang sangat pedih. Saya Alia Umrajajadi sebagai pencerita pamit undur diri. Bicara mo kung tayo. Jangan sedih. Panas mo begitu indah. Oh my God! Wow! Tergawat. Berani sekali kamu takut gitu dengan Aku tak takut denganmu. Kau yang orang anak hati nurani, aku lebih memilih mati menyusul kekasihku daripada
Dulu kayak tahu kan dulu. Iya ya, sorry sekila betul lama. Kita foto kan dulu. Tunggu. Halo guys, Saya pegang. kita akan pergi jalan-jalan. Di sini ada siapa? Atas nama siapa? Fadilah Syahrani. Di sini ada siapa? Muhammad Faisal Sekolasa. Di sini ada siapa? Pria tampan Muhammad Faisal. Di sini ada siapa? Fahri. Ini. Adnan. Bukan itu di. Mendut. Kau sama orang-orang encot. Kukira Barambon, ternyata galesong. Bagaimana gini motornya? Capek. Motorku dulu. Capek semua. Mari kita kasih anu iyo. Apalah.